Teman-teman, banyak orang mengira bahwa dunia belajar itu cuma soal Bloom dan Solo. Padahal kalau kita hanya pakai dua itu, sebenarnya kita baru melihat dunia belajar itu dari dua jendela kecil saja. Dan hari ini saya ingin membuka jendela lain, supaya kita bisa melihat gambaran besar tentang bagaimana manusia itu belajar. Pertama, kita mulai dari yang paling populer dulu, yaitu Bloom's Taxonomy. Dalam buku A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing, Anderson and Cardwell di tahun 2001, Bloom itu dijelaskan sebagai tangga kemampuan berpikir mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, sampai menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi, fungsi Bloom itu apa? Nah, fungsi Bloom itu adalah untuk merancang tujuan belajar. Bloom menjawab pertanyaan seperti, anak ini harus mencapai level berpikir yang mana hari ini? Begitu. Nah, selanjutnya ada solo taksonomi dari Biggs and Collis di buku Evaluating the Quality of Learning di tahun 1982. Solo melihat bukan apa yang anak tahu, tapi seberapa dalam mereka memahaminya. Fungsinya apa? Fungsinya jelas, yaitu untuk menilai kualitas pemahaman. Dari pemahaman dangkal sampai pemahaman yang bisa membentuk generalisasi baru. Seperti itu. Jadi biasanya ini digunakan untuk mengukur jawaban si siswa. Apakah dia mampu mengeneralisasi atau tidak. Nah, belum itu tujuan. Solo itu kedalaman. Keduanya penting. Tapi sebenarnya dua ini saja belum cukup. Kemudian kita masuk ke jendela ketiga, yaitu Webb's Depth of Knowledge atau dikenal dengan DOK atau DOK. Dalam tulisan Norman Webb di tahun 2002, DOK atau DOK menjelaskan bahwa setiap tugas itu punya tingkat kedalaman proses berpikir. Bukan soal yang susah atau mudah saja, tapi soal yang seberapa dalam anak harus berpikir untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Fungsinya untuk apa? Jelas sekali, yaitu untuk mengukur kompleksitas tugas dan aktivitas belajar si anak. Jadi, kalau belum itu tujuan, Solo itu tentang kedalaman pemahaman, maka DOK atau DOK adalah kedalaman tantangan yang kita berikan kepada siswa. Lalu kita punya kerangka dari L.D. Fink dalam bukunya Creating Significant Learning Experiences di tahun 2003. Fink mengingatkan bahwa belajar yang baik itu bukan hanya menguasai konten sebenarnya. Lalu apa? Nah, kalau kita bicara fungsi, fungsinya apa? Maka fungsinya yaitu untuk memastikan pembelajaran itu bermakna. Jadi kalau kita bicara pembelajaran bermakna, ini bukan tentang deep learning, tapi lebih ke Fink gitu ya. Nah, Fink bilang bahwa belajar itu signifikan kalau anak dapat pengetahuan, bisa menerapkan, bisa menghubungkan, memahami dirinya dan orang lain, mulai peduli dan belajar bagaimana cara belajar. Ini bicara tentang transformasi, bukan sekedar transfer.